LBX memiliki konsep desain yang membuat pengemudinya lebih menyatu lagi dengan mobil ini. Halo Sobat Setir, balik lagi sama gue Audrey di setir kanan. Dan kali ini gue masih di BIMS 2024 ya Sobat Setir. Dan gue lagi ada di boothnya Lexus. Dan Lexus sendiri memang sudah terkenal dengan line-up-nya yang berkelas dan juga mewah ya. Brand premium asal Jepang satu ini. Dan gue udah ada di sebelah mobil mini SUV. Jadi SUV termini dari Lexus nih Sobat Setir. Dia adalah subcompact crossover. Dan ini namanya adalah Lexus LBX. Menurut gue ini bakal cocok banget buat setir kanan ladies yang suka mobil yang mini-mini, apalagi warnanya ini gue suka banget nih Sobat Setir. Dia warnanya pink. It's so fluffy, I'm gonna die. Oke Sobat Setir, setir kanan juga udah sempat nge-review nih saudaranya yang lebih besar, yang lebih jumbo dan lebih gagah juga, yaitu Lexus RX 350. Nah kalau kepo boleh klik linknya di atas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue bakalan langsung mengulas abis isi Lexus LBX. Let's go! Nah, gue bakalan mulai dari bagian depannya nih Sobat Setir, dari eksterior depannya. Secara looks overall, menurut gue dia keren banget, garang banget ya si wajahnya ini. Nah, gue bakalan mulai dari bagian atas. Di bagian atas dapat ADAS nih Sobat Setir, kemudian turun lagi ke bagian matanya ini nih, si lampunya. Menurut gue juga ini keren banget, kayak mata orang lagi marah gitu Sobat Setir. Nah, bagian sini juga adalah lampu sen dan juga lampu DRL. Ini kayak alis ya, kesannya kayak alis yang nukik gitu Sobat Setir. Dan lampunya juga udah canggih. Nah, canggih banget karena udah full LED. Lanjut ke bagian sini, dia kayak ada satin chrome, aksen satin chrome yang memanjang, kayak menyambung juga gitu Sobat Setir. Jadi menambah kegantengan dan kekerenannya. Dan logo Lexusnya juga mini Sobat Setir. Jadi nggak cuma bodinya doang, tapi logonya juga mini-mini. Pokoknya kayak semua di mobil ini serba cute gitu. Oke, lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian si grillnya ini ada kayak aksen heksagonal yang tipis Sobat Setir, menambah kegantengan dan kegarangan dari si mobil ini. Oke, lanjut ada dapat fog lamp juga dan dapat cornering lamp. Terus ada 2 sensor di bagian kanan dan 2 sensor di bagian kiri gitu. Dapat juga buat radar ADAS ya Sobat Setir, keren banget. Oke, sekarang gue mau lihat ke bagian sampingnya. Let's go! Nah, untuk eksterior sampingnya nih Sobat Setir, secara overall gue suka banget bentuknya. Dia kayak menggembul ke belakang gitu ya. Jadi di bagian belakangnya sedikit lebih gembul gitu Sobat Setir, lucu. Dan untuk spionnya sendiri, seperti biasa udah dapat lampu sein. Tapi spionnya sendiri menempelnya ke bagian bodi ini Sobat Setir. Jadi dia memperluas visibilitas juga. Terus dapat blind spot monitoring juga. Nah, untuk bagian handle pintunya ini yang keren dari Lexus ya Sobat Setir, ciri khas dia. Jadi namanya adalah e-latch. Nah, cara bukanya itu ada tekanan di bagian dalamnya nih, ada tombol ya. Tinggal kita tekan, terus kita tarik nih Sobat Setir. Katanya tujuannya adalah untuk meminimalisir pergerakan kita gitu Sobat Setir. Nah, di bagian tengahnya sini ada cladding hitam ya, yang menambah kesan manisnya juga dan futuristik juga Sobat Setir. Sedangkan di bagian atas jendelanya, di sini ada pemanis satin chrome, dan di bagian belakang dari jendela row 2, di sini juga masih ada aksen garis-garis horizontal. Keren banget ya Sobat Setir. Kemudian turun nih ke bagian bannya. Si bannya sendiri dari Yokohama dengan size bannya di 225/55R18. Dan untuk velgnya sendiri Sobat Setir, gue suka sama desainnya karena dia kesannya sporty, terus segitiga-segitiga timbul gitu ya Sobat Setir. Mantap banget, gue suka banget. Dan dapat over fender yang warnanya juga hitam, jadi makin gagah juga. Nah, untuk dimensinya sendiri, untuk panjangnya ada di 4190 mm, untuk lebarnya di 1825 mm, untuk tingginya di 1550 mm, dan untuk wheelbase-nya di 2580 mm. Oke Sobat Setir, sekarang saatnya pindah ke bagian belakang. Let's go! Sekarang gue udah ada di bagian belakang dari si LBX ini Sobat Setir. Secara looks belakangnya gue suka, dia keren, mengotak gitu ya, kayak banyak garis-garis tegasnya gitu Sobat Setir. Oke, dari atas dulu kita mention satu-satu ada apa aja di eksterior belakangnya. Yang pertama dapat shark fin antena nih Sobat Setir, dapat spoiler juga, high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper, dan
Ini yang unik adalah lampunya memanjang nih sobat setir, dari ujung kanan ke ujung kiri, bikin makin kesan keren juga. Di bagian sini ada lampu remnya juga nih sobat setir, dan lampu sen gitu. Kemudian masih dilengkapi dengan emblem Lexus, dengan emblem LBX juga sobat setir. Dan dapat sensornya nih, sensornya ada 4, 2 di kanan, 2 di kiri, dan di tengah-tengahnya ada kamera mundur. Jadi sangat membantu kalau mau parkir juga sobat setir. Nah, untuk di bagian bawahnya nih, bumper bawahnya dia juga dilengkapi dengan aksen-aksen satin chrome-nya ya sobat setir. Jadi tetap mewah gitu kesannya, khas banget, khas Lexus yang selalu mewah gitu. Oke, sekarang kita cek bagasinya ya sobat setir. Nah, untuk pembukaannya sendiri udah elektris, dapat power tailgate juga, dan ada separator nih sobat setir. Dan uniknya separatornya bisa dilipat, ada ini juga nih gantungannya, unik banget ya. Dan di bagian dalam juga dapat hook nih sobat setir, kanan kiri. Menurut gue ini bagasinya cukup luas ya buat mobil sekompak ini, dan ada bagian yang lebih cekung ke dalam. Jadi kalau misalkan kita mau taruh barang yang agak lebih panjang, itu tetap aman. Dan kalau misalkan dibuka nih sobat setir, ada untuk toolkit. Jadi sangat aman, dan ini toolkitnya juga rapih nih, tempat penyimpanannya oke banget sobat setir. Untuk row 2-nya sendiri bisa dilipat, jadi kalau misalkan kita mau lebih luas lagi naruh barangnya, tetap aman nih sobat setir. Pelipatannya sendiri dia di 60-40. Keren banget. Oke, sekarang gue akan kasih tahu untuk urusan mesin dan motor listriknya. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, untuk dapur pacunya nih sobat setir, si mungil yang soft fluffy ini dia juga memiliki mesin yang kecil di 1500 cc, tapi karena dia mengadopsi teknologi hybrid, jadi udah digabungkan dengan motor listriknya nih sobat setir. Jadi untuk output tenaganya itu ada di 134 horsepower dan torsinya di 120 Nm. Dan untuk akselerasi 0 ke 100-nya bahkan gak nyampe 10 detik nih sobat setir, cukup 9,2 detik aja. Jadi kecil-kecil tapi ngacir. Penggeraknya juga front wheel drive. Keren banget. Nah, untuk interiornya gue mulai dari bagian row 2-nya nih sobat setir. Untuk row 2-nya sendiri dia memang bukan menu utamanya dari si Lexus LBX ini. Jadi kalau sobat setir mau bawa temen kampus, temen kantor boleh sesekali, tapi memang bukan ini fokus utamanya dari si LBX. Nah, di posisi depan gue udah set dengan posisi berkendara gue di 167 cm. Gue masih dapetin sisa 5 ruas jari nih si legroomnya. Untuk bagian atasnya kurang lebih 9 ruas jari nih sobat setir. Tapi masih tetap nyaman karena gue bisa masukin kaki gue ke sela-sela di bawah jok kursi row 1 ini nih sobat setir. Jadi masih tetap oke. Dan dia memang empuk juga untuk si jok kursinya, dan bahannya juga bahan dari Lexus, selalu berkualitas ya sobat setir. Ini udah dari synthetic leather. Dan untuk si headrestnya juga dia adjustable, jadi bisa disesuaikan dengan kenyamanan gue gitu sobat setir. Gak cuma itu, di sini juga untuk urusan keamanannya, untuk urusan safety-nya aman banget karena udah dapet safety belt. Di sini ada 3 titik, 2 buah, dan yang 2 titiknya 1 buah buat di penumpang yang tengah sobat setir. Jadi tetap nyaman. Terus ada bagian yang soft touch juga di bagian door trimnya gitu sobat setir. Keren banget, dan dapat hook nih di row 2-nya, dapat hook kanan kiri, dan ada lampunya juga sobat setir. Gak sampai di situ aja sobat setir, di row 2-nya juga dapat individual lock unlock di setiap pintunya nih. Jadi ini bisa di lock unlock gitu. Terus untuk keluarnya ini juga canggih banget sobat setir karena si handle-nya bisa kita tekan ke dalam. Nah, terus buka pintu deh. Kalau misalkan kita tarik keluar 2 kali, itu untuk keadaan darurat, tapi pintunya juga bisa kebuka. Keren banget sobat setir. Dapat juga colokan type C nih sobat setir, ada 2 buah, jadi sangat membantu kalau mau ngecas-cas di row 2. Oke, sekarang move ke row 1, kita intip ada apa aja, let's go. Nah sobat setir, sekarang gue udah ada di row 1 dari si LBX ini. Gue akan mulai bahas dari posisi duduknya as a driver. Menurut gue ini nyaman banget sobat setir, empuk juga, dan dia udah lumbar support juga sobat setir. Dan gak cuma itu, pengaturannya juga elektris, jadi sangat memudahkan nih. Gue bisa ngatur maju mundur, naik turunnya juga bisa nih secara elektris, recline-nya juga, wah
Enak banget sobat setir, pol. Dan buat setirnya juga bisa gue atur dengan di adjust tilt teleskopiknya, mantep banget. Kemudian ada pengaturan buat adasnya juga nih, di bagian kanan dia ada buat line keep-nya, terus di bagian kiri itu pengaturan untuk audio steering switch, dan bisa di custom juga sebenarnya di head unit gitu sobat setir. Kemudian ada pedalnya nih di belakang si nempel nih ya sebenarnya sama si setirnya. Kemudian depan gue ada instrumen cluster yang super besar dan HD juga sobat setir, ukurannya di 12,3 inch, dia HD, full color, full digital, berbagai informasi tentang berkendara bisa gue lihat juga dari instrumen cluster ini. Keren banget. Kemudian ada juga sih tombol start stopnya nih. Kisi-kisi AC-nya juga menurut gue ini unik nih sobat setir. Jadi kisi-kisi AC-nya dia memanjang sampai bahkan ke door trim nih, tembus sampai door trim, jadi dia kayak nyambung gitu ya. Menurut gue ini keren dan jadi futuristik kesannya. Dan memang Lexus tuh nggak pernah main-main soal kualitasnya nih sobat setir. Jadi ini kualitasnya oke banget sih materialnya. Kemudian dia juga soft touch juga nih. Mantep banget ya sobat setir. Dan di bagian dashboard bawah nih, di bagian bawah kanan, ini gue bisa atur memory seat. Di sini ada 3 memory seat, jadi memudahkan juga kalau misalkan drivernya ganti-ganti. Ini memory seatnya ada 3. Ada auto tripnya juga, keren banget sobat setir. Nah, next, move ke bagian head unit. Nah, masuk ke bagian head unit nih sobat setir, dia size-nya sendiri ada di 9,8 inch dan menjadi pusat pengaturan dari si Lexus LBX ini. Nah, pertama ini ada pengaturan untuk audio ya. By the way, dia sound-nya juga, speaker-nya ada 6 nih sobat setir di mobil ini, jadi mantep pol. Kemudian ini ada untuk connection juga ya, ini untuk Bluetooth. Terus di sini ada driving assist-nya nih, pengaturan vehicle, dan ini ke drive assist-nya jadi ada pre-collision system di mana mobil ini bisa mendeteksi kalau misalkan di depan ada objek gitu. Terus blind spot monitor juga, ini ada di spion kanan kiri, ada safe exit assist juga. Jadi kalau misalkan kita mau keluar terus ada kendaraan, dia tetap aman nih sobat setir. Ada parking assist sensor juga, ini ngebantu banget nih buat kalau kita lagi parkir. Lane departure alert system, jadi kalau misalkan kita keluar dari garis juga tetap aman nih sobat setir karena ada warningnya. Terus ada rear crossing traffic alert, jadi kalau misalkan kita mundur nih di bagian belakang ada objek juga bisa terdeteksi. Dan ada parking support brake, ini juga membantu nih buat kita parkir, jadi tetap lebih aman gitu sobat setir. Nah, kalau kita back, di sini ada trip info, ini juga jadi informasi berkendara kita nih sobat setir. Kayak misalkan ini range-nya ada 72 km, durasi tripnya berapa lama, history trip kita juga kayak gimana, bisa dilihat. Ada energy flow juga, ini juga sangat berguna dan membantu ya. Dan interface-nya bagus banget ya sobat setir. Gue suka banget sama interface-nya. Nah, ini ada tire pressure juga, jadi bisa ketahuan tekanan angin masing-masing ban. Gitu sobat setir. Nah, di sini juga ada head up display, dan menurut gue ini head up display-nya bagus banget, looks-nya beneran yang clean gitu sobat setir, jelas. Oke banget. Terus di sini ada light juga. Nextnya ada illumination nih sobat setir. Di sini kita bisa ngatur si timnya. Nah, ada berbagai warna. Di sini tuh ada 14 pilihan warna. Dan 50 warna lainnya bisa di custom nih sobat setir. Keren banget. Kemudian ada door control juga. Bisa unlock all doors dari sini atau driver door only, itu bisa diatur. Ada feedback light-nya juga nih, bisa kita nyalain atau kita matiin. Nah, untuk pengaturan AC-nya juga dari head unit nih sobat setir. Kayak misalnya ini mau ngatur besar fan-nya, bisa dari sini. Terus ini untuk heated seat-nya, untuk arah sembur juga bisa. Gitu. Nah, untuk pengaturan suhunya, derajatnya diatur dari shortcut yang mungil ini nih sobat setir. Lucu banget, jadi bisa kita naik turunin. Gak cuma itu, ini juga ada tombol untuk mati nyalain nih, buat si audionya gitu sobat setir. Balik lagi ke AC, ini juga ada shortcut untuk sync-nya. Misalnya kita mau nge-sync si suhu di 2 sisi, jadi nggak dual zone misalnya, gitu sobat setir. Terus ada shortcut lagi nih di sebelah sini. Ini sangat memudahkan ya, jadi kita bisa lebih satset lagi kalau lagi nyetir dan mau pakai fitur keselamatannya. Keren banget. Kemudian di bagian bawahnya dapat 2 colokan Type-C dan ada wireless charging-nya juga sobat setir. Terus ada cup holder dan juga storage nih, tipis-tipis, bisa buat handphone juga atau dompet gitu ya. Nah, terus ini imut banget si transmisinya, dia versi kecilnya nih. Ini sebenarnya ciri khas desain Lexus terbaru nih ya sobat setir. Tapi mini banget, lucu. Dan kalau kita mau pindah gigi harus ke kananin, kalau mau R ke atas, kalau D ke bawah gitu.
Terus kalau mau S, nah baru bisa langsung aja ke bawahin sobat setir, keren banget ya. Terus untuk P-nya tinggal dipencet. Nah, di sebelah kirinya di sini ada electric parking brake with auto hold. Terus ke bawahnya lagi ada 3 tombol nih sobat setir, ada traction off, ada eco mode, dan kalau mau kita mengendarai full EV juga bisa banget dengan nyalain EV mode-nya. Gitu. Nah, untuk si konsol tengahnya nih, di belakangnya ada konsol box. Ini gue tarik ke atas, terus di slide deh ke belakang. Terus ini masih bisa lagi kebuka. Keren banget. Terus ada cup holder lagi. Begitu dibuka juga ada hidden cup holder nih sobat setir. Bahkan bisa gue buka. Keren banget ya, bisa di slide-slide juga. Mantap banget. Terus cup holdernya juga lumayan luas. Oh ya sobat setir, Lexus juga mengadopsi konsep Tazuna Design nih. Jadi di situ tuh ingin membuat si drivernya lebih menyatu lagi sama mobilnya dan merasa nyaman. Salah satu contohnya adalah dengan head unitnya nih diletakkan di sini sobat setir, nggak di bagian atas, nggak di bagian atas dashboard ya sobat setir, tapi di tengah. Jadi lebih deket nih sama si drivernya kalau sambil mengemudi. Dan storage juga di bagian sini tuh sangat banyak, praktis juga, jadi memang nyaman untuk si driver mengemudi. Keren banget sobat setir. Kemudian nggak cuma itu sobat setir, di sini juga ada storage lagi yang udah soft opening. Nah, tinggal ditekan nih di bagian kanannya, ada tombolnya. Keren banget sobat setir. Next ke sun visor. Di sun visornya ini unik juga, di sun visor yang driver nih sobat setir, dia ada selipan buat kartu. Jadi kalau misalkan kita mau taruh tap card kita di sini nih aman nih. Terus dapat kaca deh, dapat lampu juga. Begitupun buat di yang row passengernya nih, row 1 passengernya juga dia dapat kaca dan lampu sobat setir. Terus ada lampu nih di sini udah kapasitif juga. Oke banget ya, mantep banget. Menurut gue secara overall gue akan betah nih di row 1-nya. Keren banget sobat setir. Oke deh, gak kerasa udah selesai reviewnya. Sekarang kita balik lagi ke depan, let's go! Nah, segitu aja review dari gue sobat setir. Dan menurut gue sendiri mobil ini cocok banget buat sobat setir yang suka sama mobil-mobil mini tapi luxury, compact juga, dan misalkan sering bawa mobil-mobil ke gang-gang kecil atau untuk mobilitas sehari-hari juga ini masih aman banget nih sobat setir. Dan untuk pilihan warnanya juga ada banyak banget sobat setir, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan, mulai dari warna putih, warna hitam, warna silver, warna abunya juga ada 2, ada yang lebih muda, ada abu yang lebih tua, terus ada warna pink nih yang di sebelah gue yang super cute ini, warna biru dan juga warna kuning. Untuk interiornya sendiri pilihan warnanya ada 2, ada yang warna coklat seperti yang mobil yang gue review ini, ada juga yang warnanya hitam. Nah, untuk harganya sendiri kalau di Thailand itu di 2.390.000 baht, sedangkan kalau dikonversiin ke rupiah kurang lebih 1 miliaran. Tapi itu masih harga di Thailand ya sobat setir. Nanti kalau masuk Indonesia, setir kanan pasti akan update lagi. Oke, segitu aja video dari gue. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa buat follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Audrey, pamit undur diri. Salam setir kanan. Bye-bye. Dia warnanya pink. Popเลย อุ้ย